Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa mengacu pada asas keselamatan rakyat. Saya ulangi, asas keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertingginya. Oleh karena itulah, dalam maklumat tersebut Bapak Kapolri menekankan yang pertama saya bacakan, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu 1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. 2. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. 3. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. 4. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval. Serta yang 5, kegiatan lainnya yang menjadi berkumpulnya massa. Berkumpulnya massa ini titik tekannya. Pada prinsipnya, Bapak Kapolri ingin keselamatan publik itu terwujud. Oleh karena itu, dalam maklumat yang alhamdulillah sudah menjadi viral, beberapa media sudah mengcover berita ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia langsung bergerak dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ada sejumlah 460.000 personil Polri serentak bergerak atas perintah Bapak Kapolri melalui maklumat beliau pada hari Kamis 19 Maret 2020, minggu kemarin. Lebih dari 5.000 Polres, 500 Polres, dan lebih dari 5.000 Polsek bergerak. Kami melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan, mengedepankan upaya-upaya persuasif humanis untuk menyampaikan kalimat-kalimat, menyampaikan himbauan-himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat yang masih terlihat berkumpul, kerumunan massa, walau hanya sekedar ngopi di kafe, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di persimpangan dan sebagainya. Ini bahaya. Penyebaran virus COVID-19 sudah sangat berkembang. Nah, oleh karena itu, apapun konsekuensinya, seluruh personil Polri di seluruh Indonesia bergerak serentak. Ada yang menggunakan sepeda motor, boncengan tentunya, karena kami selalu bergandengan tangan dengan rekan-rekan dari Tentara Nasional Indonesia, Babin Kamtibmas, Babinsa, seluruh anggota Polsek dan Koramil, Kodim dan Polres, bahkan Polda dan Kodam bergerak bersama-sama, dan tentunya dengan seluruh stakeholder lain, Forkompimda dari tingkat lapisan manapun, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai lapisan terdepan, lurah, dan beberapa RT dan RW bergerak bersama-sama. Sekali lagi untuk keselamatan publik. Lewat forum ini, kami seluruh personil Polri, 465.000 seluruh Indonesia, dan ditambah dengan rekan-rekan TNI dan seluruh stakeholder yang saya sebutkan tadi, bergerak tanpa henti untuk menghimbau, membubarkan bila diperlukan dengan tegas. Saya ulangi, membubarkan bila diperlukan dengan tegas demi keselamatan publik. Apa yang disampaikan di awal Bapak Kapolri dengan maklumatnya bahwa asas hukum tertinggi adalah keselamatan publik. Ya, kami bubarkan. Tidak sedikit 1, 2 hari, 3 hari belakang sejak berlakunya maklumat Kapolri tersebut, banyak sudah acara-acara, kegiatan-kegiatan, bahkan ada resepsi pernikahan pun kami bubarkan. Tapi tentunya
mengedepankan upaya persuasif humanis. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada insiden. Seluruh masyarakat kooperatif paham dengan ancaman wabah ini. Rekan-rekan media dan semua yang ada di ruangan ini, kami juga tentunya akan mengawal dengan maksimal seluruh kebijakan pemerintah. Seluruh kebijakan pemerintah. Kita tahu pemerintah sudah melakukan beberapa strategi, langkah-langkah konkret dan lain-lain. Tidak saya sebutkan satu persatu karena itu bukan domain kami. Nanti juru bicara pemerintah yang akan menyampaikan. Tetapi sebagai salah satu elemen negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mendukung dengan penuh kebijakan pemerintah tersebut. Dari seputar pola hidup sehat, seluruh kantor-kantor kepolisian sudah hampir 1 bulan yang lalu kami sudah melakukan bersih-bersih, melakukan korve, melakukan standar operating prosedur yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kami, siapapun yang akan masuk kantor dicek dulu suhunya, tangannya dibersihkan, dan bahkan semua disemprot dengan disinfektan. Dan ini terus meningkat. Bagaimana SOP itu harus maksimal untuk semuanya. Dari pola hidup sehat kami ingin mencontohkan bahwa Mako Polri, Mako TNI dan kantor-kantor seluruh instansi pemerintah sudah melakukan hal tersebut. Dan ini tidak sedikit beberapa kepolisian daerah melakukan kreasinya untuk operasi kemanusiaan tersebut. Tadi pagi saya mendapat laporan di WhatsApp group Polda Sumatera Barat dengan water cannon-nya patroli sekaligus menghimbau dan menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruas-ruas jalan, perkantoran dan sebagainya. Kemarin di beberapa ruas jalan di Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur juga begitu. Semua stakeholder bergabung. Polri juga mengawal konsep social distancing. Saat ini teman-teman tidak boleh lagi mendekat ke saya sebagai spokesperson, sebagai juru bicara menyampaikan informasi, tapi kita jaga jarak. Kami juga menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan ini adalah langkah konkret yang kami lakukan di semua ruas jalan. Tadi pagi masih banyak kerumunan-kerumunan masyarakat yang terlihat dan juga kami lakukan pembubaran, tapi tentunya kami lakukan dengan persuasif humanis. Di samping itu rekan-rekan, Bapak Kapolri sudah memberlakukan konsep operasi khusus kepolisian, yaitu dengan sandi Operasi Aman Nusa 2 dalam rangka penanganan virus corona atau COVID-19 ini. Dari kemarin tanggal 19 Maret sampai dengan 17 April 2020 dapat diperpanjang melihat situasi dan kondisi. Dan ini yang kami lakukan. Seluruh Polda sudah melakukan apel kesiapan operasi tersebut, operasi khusus kepolisian. Seluruh Polda bergerak, seluruh Polres bergerak, seluruh Polsek bergerak, dan di backup penuh dengan rekan-rekan dari Tentara Nasional Indonesia, dari pemerintah daerah setempat, seluruh stakeholder lain. Forum kerukunan umat beragama, seluruh ormas-ormas Islam dan sebagainya, insya Allah bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mementingkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Saya kira itu konfer saya hari ini. Yang harus ditekankan oleh saya hari ini adalah Polri tidak ingin akibat berkerumunan, apalagi hanya kongko-kongko, penyebaran virus ini bertambah. Kami akan melakukan pembubaran bila perlu dengan sangat tegas. Tetapi ingat, bahasa persuasif humanis itu tetap kami kedepankan dahulu.
dengan konsekuensi apapun, kami tetap maksimal melakukan tugas kami selaku pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat guna terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat. Saya kira demikian rekan-rekan. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ya, kita 24 hours, 24 jam melakukan patroli siber. Ya. Bergerak semua. Mabes Polri, Polda-Polda, Polres dan Polsek. Dan sudah 41 kasus hoax tentang virus corona ini kita proses. Ya, kita proses. Selain melakukan penegakan hukum, kami melakukan himbauan, kontra narasi. Kami juga mempunyai tim di berbagai satuan kerja untuk melakukan kontra narasi tersebut hingga terwujud edukasi kepada masyarakat, terutama netizen. Tapi lewat forum ini saya himbau seluruh masyarakat jangan menelan mentah-mentah informasi tersebut. Saring dulu sebelum sharing. Maknai dulu, tanya dulu. Apalagi tentang corona ini berkaitan dengan jiwa raga. Ya, silakan. Mbak, silakan. Sudah dilakukan oleh kami operasi Aman Nusa juga terkait dengan itu. Kami selalu menghimbau, ya, terus juga melakukan mobilisasi rekan-rekan yang tergabung dengan Satgas Pangan, Satuan Tugas Pangan, untuk memastikan tidak ada penimbunan. Ya, operasi pasar dan sebagainya sudah kita lakukan. Juga kita lakukan penegakan hukum. Ya, rekan-rekan sudah paham, beberapa kasus sudah kita lakukan proses hukum agar ada efek deteren. Ya, oke. Ya, yang lain cukup. Ya, bagus. Ini pertanyaan bagus. Jadi apabila ada masyarakat yang membandel, yang tidak menghindarkan perintah personil yang bertugas untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, kami akan proses hukum dengan pasal 212 KUHP. Jadi barang siapa yang tidak mengendahkan petugas yang berwenang yang saat ini melaksanakan tugas, itu dapat dipidana. Gitu ya, Mbak Tiwan, Tifa, silakan.